Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waryuni dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, NIM 1908202125. Saya dari kelompok KKN TBM 27 DPL Ibu Feni Nurpadila MPD. Saya di sini akan memaparkan tentang laporan akhir kuliah kerja nyata KKN TBM 2022 yang bertemakan optimalisasi lembaga pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kuliah kerja nyata KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Tujuannya, kuliah kerja nyata mempunyai sasaran agar mahasiswa dapat menjadi generasi yang siap pakai dan sekaligus calon penerus pembangun utamanya di daerah perdesaan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mahasiswa juga dapat mengembangkan pemikiran berdasarkan ilmu teknologi dan dalam upaya menumbuhkan, mempercepat, serta mempersiapkan kader-kader pembangunan. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan dalam masyarakat. Saya sendiri melakukan kegiatan KKN TBM bertempat di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Dengan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini dengan mengambil tema optimalisasi lembaga berbasis masjid, pendidikan, agama, sosial, dan ekonomi. Jadi, objek penelitian saya di Desa Kalikoa ini lebih menekankan kepada pendamping pembelajaran untuk anak usia sekolah SD atau sekolah dasar. Sasaran dari kegiatan kuliah kerja nyata tematik berbasis masjid KKN TBM ini yaitu lebih menekankan kepada anak-anak usia sekolah, yaitu lebih mengacu pada anak SD agar anak-anak sekolah bisa belajar dengan ada pendamping, karena mereka sangat membutuhkan pendamping pada saat belajar. Pendamping pembelajaran sama saja seperti guru, yaitu harus bisa memberikan penjelasan materi kepada anak-anak agar mereka paham dan bisa mengerjakan tugas sekolah. Jadi sasaran kegiatan ini lebih menekankan bahwa anak-anak mampu belajar memahami materi dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada guru. Apakah anak-anak di Desa Kalikoa mengaji dengan tajwid dan makhrarijul hurufnya yang benar? Berdasarkan observasi dan wawancara dari pengajar, memanglah mudah ketika anak-anak dituntut untuk mengenal tajwid dan makhrarijul huruf. Namun, untuk membaca yang baik dan benar, anak-anak tidak begitu mempedulikan, terlebih dengan anak-anak yang jumlahnya berkelasnya banyak dan pengajarnya cuma hanya satu. Tujuan saya mengambil tema ini karena ingin membantu pengajar dan orang tua agar tidak mengeluh dan juga dapat mengurangi beban mereka. Agar anak tetap merasa terdampingi belajarnya, kegiatan ini dilakukan seminggu 4 kali pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Dan untuk pertama kalinya bertemu dengan anak-anak dan pengajar, mereka sangat antusias menerima saya lalu mencari informasi dengan pengajar mengenai apa saja permasalahan anak-anak ketika belajar di kelas dan apa saja kesulitan yang dihadapi oleh pengajar. Yang kedua adalah bagaimana sikap anak-anak di Desa Kalikoa kepada ustadz atau ustadzah selaku pengajar. Alasan saya menjadikan ini kegiatan program karena kurangnya kesadaran pengajar untuk mengajarkan akhlak terpuji
antar siswa dan pengajar yang menjadikan terciptanya akhlak tercela siswa. Tujuan saya yaitu ingin berusaha mengubah perilaku tercela tersebut menjadi terpuji. Sedikit demi sedikit siswa akan mengerti dan mengikuti apa yang saya arahkan. Kegiatan ini saya lakukan bersamaan dengan pengajian tajwid dan makhorijul huruf di Madrasah Diniyah, dan dengan usaha saya pelan-pelan berbicara dengan nada yang halus, tutur kata yang sopan agar diterima baik dan diterima serta dilaksanakan oleh para siswa itu sendiri. Dan selanjutnya, mengapa anak-anak kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh pengajar? Alasan saya menjadikan ini kegiatan program karena terlihat sekali saat bimbingan belajar dengan anak-anak terasa berat karena materi yang pengajar berikan tidak diterima bahkan tidak dipahami oleh anak-anak. Tujuan saya yaitu sedikit membantu pemahaman materi yang kurang dipahami oleh siswa atau siswi dengan membuka bimbingan belajar. Kegiatan ini dilakukan tidak maksimal karena minat belajar siswa yang kurang dan tidak ada dukungan dari sekitar. Namun, berjalannya hanya 4-3 hari. Pendekatan atau metode dan teknik pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan KKN TBM ini, saya menggunakan pendekatan turun langsung ke lapangan atau survei dengan metode observasi. Wawancara teknik pelaksana kegiatan ini ialah anak-anak datang ke tempat dan belajar bersama pada pagi hari dan dilanjut pembelajaran di Madrasah Diniyah. Karena kuliah kerja nyata atau KKN merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa dan aktivitas akademik melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta aktif kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat dan juga memberikan pengaruh positif dan aktif bagi masyarakat. Namun pandemi virus COVID-19 sudah membaik, mahasiswa melakukan kegiatan kuliah kerja nyata tematik berbasis masjid, maka pelaksanaannya di sekitar masjid, tetapi tujuan dari KKN TBM itu sendiri sama saja agar mahasiswa bisa terjun langsung dengan masyarakat atau berperan aktif di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik berbasis masjid atau KKN TBM yang dilaksanakan selama 40 hari yaitu anak-anak sudah bisa membaca pelan-pelan dengan tajwidnya, kemudian mampu berinteraksi dengan guru dengan tutur kata yang bagus, sudah terbiasa menulis serta membaca bahasa Arab dengan baik. Untuk evaluasi anak-anak sekolah, ada beberapa faktor yang menghambat ketidaklancaran kegiatan ini. Yang pertama, kurangnya kesadaran generasi muda dan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Kesadaran generasi muda akan pentingnya pendidikan di Desa Kalikoa terdapat perbedaan di setiap desa. Sedangkan di Desa Kalikoa, minat generasi muda terhadap pendidikan rendah. Hal ini dapat dilihat dari masyarakatnya yang rata-rata hanya lulusan SD. Ini yang menyebabkan orang tua kesulitan pada pendampingi anak-anak mereka belajar karena orang tua mereka tidak mengerti pelajaran anak-anak, sehingga anak-anak menjadi malas apabila mereka tidak mengerti materi pelajaran yang mereka ajar, sehingga dapat diuraikan beberapa penyebab yang mengakibatkan kurangnya kesadaran generasi muda untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kurangnya motivasi akan pendidikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengabdian KKN TBM yang telah dilakukan di dusun atau di Desa Kalikoa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kemampuan anak membaca Al-Quran melalui pengenalan huruf hijaiyah, prestasi atau kemampuan yang dicapai oleh anak sudah bisa dikatakan dengan baik. Sikap anak menjadi terarah, terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan selalu menghargai serta mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru.
Anak-anak kesulitan dalam proses bimbingan belajar karena ketidaktahuan apa yang disampaikan oleh guru dan sedikit motivasi orang tuanya. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.